Perkenalkan, nama lengkap saya Agustina Hoyane, NIM 18410261. Saya dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi tentang kasus laporan keuangan PT Garuda Indonesia. Di Garuda Indonesia pada hari ini dikenakan sanksi lembaga keuangan pemerintah dan non-pemerintah. Pasalnya, dalam laporan keuangan Garuda ditemukan kejanggalan. Kasus Garuda Indonesia ini tidak hanya memukul si burung baja. Auditor laporan keuangan yakni akuntan publik AP Kansner Si Rupame, kantor akuntan publik KAP Tanubrato Sutanto Fahmi Bambang dan rekan member of BDO Internasional juga dikenakan sanksi oleh Kementerian Keuangan. Lantas bagaimana kronologi awal kisru laporan keuangan ini hingga akhirnya maskapai pelat merah ini dikenakan sanksi berikut seperti dirangkum. Semua berawal dari hasil laporan keuangan Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018. Dalam laporan keuangan tersebut, Garuda Indonesia Group membubuhkan laba bersih sebesar 809,85 ribu atau setara 11,33 miliar. Asumsi kurs 14.000 per dolar AS. Angka ini melonjak tajam dibanding 2017 yang menderita rugi 2. Namun laporan keuangan tersebut menimbulkan polemik lantaran dua komisaris Garuda Indonesia yakni Cairan Tanjung dan Doni Oskaria saat ini sudah tidak menjabat menganggap laporan keuangan 2018 Garuda Indonesia tidak sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan. Pasalnya, Garuda Indonesia memasukkan keuntungan dari PT Mahataka Aero Teknologi yang memiliki utang kepada maskapai berpelat merah tersebut. PT Mahata Aero Teknologi sendiri memiliki utang terkaitan pemasangan WiFi yang belum dibayar. Bursa Efek Indonesia BI memanggil jajaran direksi Garuda Indonesia terkait kisru laporan keuangan tersebut. Pertemuan juga dilakukan bersama auditor yang memeriksa keuangan GIA yakni KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan member of BDO Internasional. Di saat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku belum bisa menetapkan sanksi kepada kantor akuntan publik KAP Tanubrato Sutanto Fahmi Bambang dan rekan member of BDO Internasional. KAP merupakan auditor untuk laporan keuangan tahun 2018 PT Garuda Indonesia Persero yang menuai polemik. Materi yang kedua tentang pelanggaran yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan menemukan pelanggaran dalam laporan keuangan PT Garuda Indonesia Persero pada tahun buku 2018. Pelanggaran ini menyeret direksi dan komisaris Garuda Indonesia Akuntan Publik serta kantor akuntan publik KAP. Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal 2 OEJK Fahri Hilmi menjelaskan pelanggaran yang ditemukan regulator ada beberapa hal. Pertama, dalam laporan keuangan tersebut menyebutkan bahwa Garuda Indonesia mencatat nilai kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi. Dana tersebut masih bersifat piutang tapi sudah diakui oleh manajemen Garuda Indonesia sebagai pendapatan
pada 2018, maskapai Boom meraih laba bersih 5 juta. Perusahaan seharusnya mencatat kerugian sebesar 213 juta di tahun 2017, berubah menjadi laba 5 juta pada tahun 2018, kata Fakhri di Jakarta Jumat 28. Pelanggaran kedua, kata Fahri, laporan tahunan maskapai penerbangan ini tidak menjelaskan alasan kenapa dua komisioner Garuda, yaitu Cairan Tanjung dan Doni Oskaria, menolak menandatangani laporan keuangan tersebut, sehingga hal ini dianggap telah melanggar aturan OJK. Tidak ditandatangani ini laporan keuangan, tapi justru tidak dimuat dalam penjelasan laporan tahunan dan tidak dijelaskan pelaksanaannya, sehingga itu melanggar peraturan OJK, pungkasnya. Atas hal itu, Garuda Indonesia telah melanggar Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, UU PM, Peraturan Bapepam dan LK Nomor 17/G/C tentang pengajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten dan perusahaan publik, interpretasi standar akuntansi keuangan ISAK 8 tentang penentuan apakah suatu perjanjian mengandung sewa dan pertanyaan standar akuntansi keuangan PSAK 30 tentang sewa.